Saudara, kita akan berbicara tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup didefinisikan oleh sementara pakar sebagai segala yang berada di sekeliling makhluk hidup atau organisme yang berpengaruh timbal balik terhadap makhluk. Saudara, agama memberikan perhatian yang sangat besar terhadap lingkungan hidup. Sampai-sampai sementara pakar dewasa ini menjadikan salah satu dari tujuan kehadiran agama adalah memelihara lingkungan hidup, di samping memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara kehormatan manusia. Saudara, sungguh persoalan lingkungan hidup merupakan salah satu problema dan tantangan umat manusia dewasa ini. Agama menganjurkan kita untuk bersahabat dengan bumi, bersahabat dengan lingkungan. Islam tidak mengenal istilah menaklukkan bumi, karena Islam mengajarkan bahwa manusia hendaknya menjadi khalifah di bumi. Khalifah dalam arti memelihara bumi dan mengantar segala sesuatu yang ada di persada bumi ini ke tujuan penciptaannya. Laut diciptakan. Allah menyatakan tujuannya antara lain agar perahu, kapal-kapal dapat berlayar di sana dan agar manusia dapat memanfaatkan ikan-ikan yang berada di lautan, juga perhiasan yang ada di lautan, yakni mutiara. Kalau Anda tidak melakukan hal ini, maka Anda dianggap tidak sukses dalam tugas kekhalifahan dan sekaligus tidak sukses dalam memelihara lingkungan. Dalam konteks memelihara lingkungan juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya mewanti-wanti kita agar jangan sampai melakukan sesuatu yang berakibat buruk terhadap lingkungan, bahkan terhadap manusia. Jangan boroskan air, walau Anda berwudu di sungai yang mengalir. Demikian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur salah seorang sahabat beliau yang berwudu lebih dari 3 kali. Berwudu dalam hal kebaikan pun tidak boleh berlebih. Nabi menganjurkan, tanamlah pepohonan. Al-Quran menegaskan, jangan tebang pohon kecuali jika diizinkan Tuhan. Saudara, orang sekarang sering berkata, sumber daya alam terbatas, pada hakikatnya tidak terbatas. Sekali lagi, sumber daya alam tidak terbatas. Dia terasa terbatas, dijelaskan oleh Allah karena ulah manusia. Di dalam Al-Quran ada 2 ayat yang sama redaksi awalnya dan penutupnya berbeda. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak dapat menghitungnya. Mengapa kamu berkata bahwa sumber daya alam dan nikmat Tuhan itu terbatas? Tapi penutup ayat pertama berkata, innal insana lazalumun kafar. Kalian merasa bahwa sumber daya alam itu terbatas karena kalian zalum dan kafar. Kalian berlaku aniaya. Berlaku aniaya terhadap lingkungan Anda. Berlaku aniaya terhadap manusia karena Anda mengambil yang berlebih, karena Anda menyia-nyiakan, dan kafar, menutupi nikmat Allah. Sungguh sangat banyak nikmat Allah yang masih terpendam dan tertutupi di bawah tanah. Kita tidak olah, kita tidak nampakkan. Itu bukti bahwa kita zalumun kafar. Beruntung bahwa ayat yang kedua yang juga menyatakan bahwa Allah telah melimpahkan nikmat yang tidak terhitung, ditutupnya dengan berkata bahwa Tuhan Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dia pengampun sehingga banyak yang Dia maafkan, walaupun jika telah melampaui batas, bencananya akan jatuh.